Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laidi Maulina Putri dari kelas B Agribisnis akan menjelaskan cara mengaplikasikan format dan style Microsoft Word. Di sini saya sudah mempunyai sebuah dokumen makalah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara memberi halaman pada sebuah makalah. Nah, cara pertama, kita ke desain, terus milih page number. Nah, di sini saya memilih page number yang sebelah pojok kanan bawah. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat semuanya langsung otomatis ada halamannya. Karena ketentuan cover itu tidak ada halaman, jadi untuk cover kita hapus halamannya. Nah, dengan mengklik reference first page. Nah, sudah jadi di cover tidak ada halaman. Dan untuk kata pengantar, data isi, daftar tabel. Nah, ketentuannya menggunakan III atau angka Romawi. Yang pertama, kita close. Nah, kita close dulu header footernya, terus kita ke layout. Kita ke books, terus kita new page. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ke desain, kita ke page number, terus bottom pojok kanan bawah. Nah, setelah itu kita formatnya. Nah, formatnya kita ubah. Yang awalnya dari angka, kita ubah ke format yang sesuai ketentuan, yaitu III atau angka Romawi. Dan kita mulai start dari yang pertama. Nah, seperti itu. Secara otomatis untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu halamannya berubah menjadi Romawi. Dan selanjutnya untuk bab-bab pendahuluan dan isi makalah, ketentuan halamannya menggunakan angka. Nah, tadi kan sudah Romawi. Sekarang kita ubah lagi ke angka. Nah, kita taruh skor di paling awal kalimat. Terus langkahnya sama ya seperti tadi. Kita ke layout. Terus ke books. Ke next page. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke header footer seperti tadi, terus ke page number, kita langsung ubah dari angka Romawi tadi ke angka biasa. Nah, seperti itu. Nah, begitu cara mengubah halaman dengan format kata pengantar menggunakan angka Romawi, cover tidak menggunakan halaman, dan untuk bab-bab dan isi makalah menggunakan format halaman angka.
Jadi kita bisa mengubahnya seperti yang tadi. Nah, sekian penjelasan cara memberi halaman pada makalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis. Cara membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, kita mulai dari kata pengantar. Kita blok dulu kata pengantar, terus dijadikan ke heading 1. Selanjutnya, kita ubah format, font, dan ukuran sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ngubah Arial, ukuran 12, kita pertebal, dan tulisan berwarna hitam. Selanjutnya, daftar isi. Juga dijadikan heading 1, terus diubah format penulisannya. Seperti itu. Selanjutnya ada daftar gambar. Kita ubah ke heading 1. Oh, maaf. Masih bingung. Ya, heading 1 dulu baru diubah. Selanjutnya ada daftar tabel. Nah, kita ubah ke heading 1. Terus kita ubah format, font, ukuran. Untuk font dan ukuran ataupun format penulisannya itu bebas ya, sesuai keinginan kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke isi makalah. Kita ke bab 1 pendahuluan, kita ini tetap dijadikan heading 1. Nah, untuk 1.1 latar belakang yang ada format 1.1 ini, nah, kita ubah ke heading 2. Ya. Lalu kita ubah lagi format penulisannya. Jadi untuk yang ada keterangan 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 itu diubah ke heading 2. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Kita jadikan heading 2 karena ada format 1.2. Ya, kita ubah font Arial, ukuran 12. Terus kita kasih keterangan 1.2. Untuk pemberian heading kita lakukan sampai ke bab lampiran atau bab yang terakhir pada makalah. Nah, di sini bab 4 ada daftar pustaka, kita ubah ke heading 1. Lalu
kita ganti font dan ukuran tulisan. Nah, selanjutnya ada lampiran. Kita ubah ke heading 1 dan kita ubah font jadi Arial, terus ukurannya saya kasih ukuran 12. Setelah semua diubah ke heading, kita kembali ke halaman daftar isi. Nah, lalu kita klik reference, kita ke tabel of contact. Nah, saya di sini milih yang pertama. Nah, bisa dilihat daftar isi secara otomatis bisa dibuat dan kita tidak perlu ngetik satu-satu atau membuat satu-satu pada daftar isi. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat daftar gambar, sama seperti daftar isi. Nah, cara membuat daftar gambar itu sendiri, di sini saya mempunyai beberapa gambar. Nah, langkah pertama, kita klik gambar pertama. Selanjutnya kita ke reference. Nah, di sini saya sudah di reference. Setelah dari reference, kita pilih insert caption. Nah, kita custom gambar seperti itu. Dan untuk gambar pertama ini saya beri nama kolam ikan lele. Lalu klik OK. Setelah itu kita ubah format penulisannya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ngubah Arial dengan ukuran 11. Kita ganti warna hitam. Selanjutnya gambar kedua, sama ya caranya, kita klik gambarnya. Lalu kita ke insert caption. Nah, itu langsung ada ya otomatis. Untuk gambar 2 kita tinggal memberikan nama. Untuk yang kedua ini produksi ikan lele. Nah, kita ubah format penulisannya. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Ke reference, insert caption, gambar 3 saya kasih nama pencucian ikan lele. Klik OK. Nah, sama seperti tadi kita ubah format penulisannya. Nah, selanjutnya gambar keempat. Kita kasih nama pengasapan ikan lele.
kita ubah dulu format penulisannya. Oke, untuk gambar selanjutnya sama ya, kita ke reference, insert caption. Nah, kita ubah namanya proses pengasapan. Nah, kita ubah format tulisannya. Nah, ini untuk gambar yang terakhir. Kita klik gambar, kita ke reference, kita ke insert caption, dan untuk namanya kita namain pengemasan. Oke. Kita ubah format penulisannya. Ya, seperti itu. Setelah semua gambar, kita kembali ke halaman daftar gambar. Kita pergi ke reference, kita ke insert table, dan kita ke insert table of future. Kalau langsung klik OK, nah langsung otomatis kita sudah mempunyai dan membuat daftar gambar, dan kita tidak perlu mengetik satu persatu. Kita cukup mengubah. Selanjutnya daftar tabel, sama ya seperti daftar gambar yang tadi. Oke, kita cari tabel. Nah, tabel yang pertama kita klik dulu, lalu ke reference. Nah, insert caption. Nah, di sini tadi kan kita customnya gambar, kita ubah jadi tabel. Nah, kita custom lalu klik OK. Nah, itu sudah muncul tabel 1. Tabel 1 kita kasih nama produksi ikan lele. Klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita ubah format penulisannya. Untuk tabel selanjutnya, nah ini dia tabel yang kedua. Kita klik, lalu ke reference, kita ke insert caption, langsung penamaan untuk tabel kedua. Di sini saya namain tabel 2 produksi bahan lele. Oke, nah seperti itu. Kita ubah lagi format penulisannya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ngubah Arial ukuran 11. Nah, untuk tabel ketiga atau tabel yang terakhir, kita klik tabel, terus kita ke reference, lalu kita ubah namanya juga ya sesuai dengan keinginan kalian. Kita klik OK.
Setelah semua tabel diberikan format masing-masing, kita kembali ke halaman daftar tabel. Kita ke reference, terus ke insert table of fixture. Nah, ya langsung muncul secara otomatis daftar-daftar tabel yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Baik, itu cara penerapan format dan style Microsoft Word pada makalah.